software. Apa itu software? Software adalah kumpulan program data dan berita yang digunakan untuk komputer dan menjalankan sebuah sistem. Software di sini merupakan element dari komputer modern yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengolahan kata hingga sistem operasi dan perangkat software. Software, jenis-jenis software yang pertama adalah operating system dan sistem software. Software ini bertanggung jawab atas operasi dasar komputer seperti sistem operasi. Contohnya adalah Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Kedua, perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk tugas tertentu atau fungsi di atas sistem operasi. Contohnya termasuk Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, ataupun yang lain termasuk Microsoft Office. Ini juga ada Microsoft dan juga Firefox. Jenis berikutnya adalah perangkat lunak utilitas atau utilitas software. Perangkat lunak ini membantu dalam pemeliharaan dan manajemen komputer. Contohnya Norton dan McAfee. Yang berikutnya adalah programming software atau perangkat lunak bahasa pengetahuan. Di sini digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Contoh yang termasuk adalah Visual Studio dan Eclipse. Berikutnya adalah perangkat lunak embedded atau embedded software. Embedded software ditanamkan dalam perangkat keras khusus seperti peralatan robot tangkap pintar atau kendaraan. Contohnya adalah perangkat lunak dalam fotokopi dan mobil modern. Yang ketiga, generic process framework. Generic process framework dalam software engineering yaitu ada 5 ya. Pertama, communication. Aktivitas ini melibatkan pemahaman pengguna, dan komunikasi yang efektif dalam tim pengembangan perangkat lunak. Kedua, planning. Planning sini membuat rencana proyek yang mencakup peran budaya, jadwal, anggaran, dan tugas yang harus dilakukan. Tiga, modeling. Pemodelan melibatkan pembuatan model perangkat termasuk desain arsitektur, model data, dan diagram alur kerjanya. Yang keempat, construction. Aktivitas ini mencakup komponen perangkat lunak, dan integrasi komponen untuk menciptakan produk. Kelima, deployment. Deployment adalah pengiriman yang melibatkan pemasangan perangkat lunak, lingkungan yang kuat, serta pelatihan pengguna dan pemeliharaan. Keempat, proses. Apa yang disebut software proses? Software proses adalah serangkaian langkah dan aktivitas yang dilakukan dalam siklus pengembangan perangkat lunak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghasilkan perangkat yang kualitas dalam batas waktu dan anggaran yang tentu. Yang kelima, software proses model. Apa yang disebut software proses model? Software proses model adalah representasi abstrak dari bagaimana proses pengembangan perangkat lunak harus dijalankan. Model ini menyediakan panduan dan kerangka kerja untuk mengelola proyek perangkat lunak. Nah, preskriptif software proses model. Sini saya mengambil dua, yaitu waterfall dan spiral. Model waterfall adalah proses pengembangan berurutan yang terdiri dari fase-fase seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan penyelenggaraan. Sedangkan spiral adalah model siklus iteratif yang menggabungkan elemen dari siklus hidup perangkat lunak dengan aspek manajemen risiko. Yang ketujuh, agile model. Contoh yang saya ambil adalah Scrum. Agile model Scrum adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan kerja tim kolaboratif dalam siklus pengembangan yang singkat dan terfokus pada pengiriman iteratif. Yang ke-8, umbrella activity. Apa itu umbrella activity? Umbrella activity atau
Bahasa Indonesianya aktivitas payung adalah aktivitas yang mencakup sejumlah tugas di tindakan lain dalam proses pengembangan prakerja. Ini mencakup segala sesuatu yang mendukung aktivitas utama seperti perencanaan, pengawasan, kesembilan, kebutuhan prakerja. Jenis-jenis kebutuhan prakerja terbagi dua, itu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang perangkat lunak harus lakukan. Contohnya, suatu sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit dokumen teks. Kebutuhan non fungsional menjelaskan aspek lain dari perangkat lunak seperti kinerjanya, skalabilitas. Contohnya, perangkat lunak harus merespon dalam waktu kurang dari 1 detik. Sebenarnya ada kebutuhan lain seperti dokumen, kebutuhan user requirement, dan kebutuhan bisnis. Sekilas dari kebutuhan domain yaitu kebutuhan yang spesifik untuk industri atau domain tertentu seperti perangkat lunak perbankan harus mematuhi regulasi keuangan. User requirement berfokus pada pengalaman pengguna seperti perangkat lunak harus memiliki internet. Kebutuhan bisnis itu kebutuhan yang tujuan bisnis seperti apa. Tentunya perangkat lunak harus mengikuti efisiensi hasil perusahaan. Sekianlah penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.